ya. Oke, suara saya oke, teman-teman. Ya, sambil teman-teman merespon, jelas ya. Oke, ada Ibu Meiske, ada Pak Amin ya. Baik, teman-teman, hari ini Pancang berhalangan, jadi saya buka kelas kita. Teman-teman, mari kita semua awali eh, kegiatan kita dengan doa universal ya. Eh, Mari kita semua bersatu dalam doa. Biarlah yang terbaik yang terjadi untuk kita semua, biarlah yang terbaik yang terjadi untuk kita semua, biarlah yang terbaik yang terjadi untuk kita semua. Oke, 好，同学们，大家好吗？Apa kabar teman-teman semua? 大家都用餐了吗？teman-teman sudah pada makan? Sambil boleh respon di chat ya, sambil saya share screen bahan hari ini. 欢迎大家参加今天的课程 ya. Selamat mengikuti program eh, belajar hari ini. Ya, coba saya lihat ya teman-teman yang sudah hadir hari ini ada siapa aja ya. 大家的工作怎么样？大家都好吗？ Apa kabar teman-teman semua? Gimana nih yang bekerja? Apakah kerjanya lancar? Semuanya berjalan baik? Oke, 好，来我们看一下啊，今天有谁呢？ Hari ini ada siapa aja ya? Oke, ada Pak Andreas ya. Pak Andreas, 好像很久没看到您了ya. Sudah lama sepertinya ya tidak melihat Pak Andreas ya. Jadi teman-teman yang sering komen-komen biasanya kan jadi kayak kayak seolah-olah kita tuh ngobrol gitu ya. Jadi kayak berasa kayaknya kalau nggak komen di kolom chat sepertinya mungkin nggak hadir gitu ya. Jadi ada Pak Andreas nih. 老师晚上好，你最近过得怎么样？谢谢您吧，Andreas，晚上好。我最近呢过得很好。ini kalimat pertamanya Pak Andreas ya. Kita lihat kalimat kedua. 今天我有点不舒服，因为悉尼的天气越来越冷了。哦，对哦，悉尼应该要进入冬天了，是吧？Ya, jadi kata Pak Andreas hari ini dia agak tidak enak badan karena cuacanya Sydney semakin lama semakin dingin ya. 对，因为他们快要进入冬天了，udah mau masuk musim dingin ya. 今天的气温是16摄氏度. Oh, hari ini apa? Suhu udaranya 16 derajat kata Pak Andreas ya. 我希望我不会感冒或生病，因为我2天前接种了流感疫苗. Oh ya, jadi Pak Andreas berharap tidak akan flu atau sakit karena 2 hari lalu beliau baru menerima vaksin apa flu gitu ya, 流感疫苗. Wah, masih tetap divaksin, 很好。Oke, baik ya. 我希望您好好的呀。Saya berharap Pak Andreas baik-baik aja ya. 因为澳大利亚的好消息是，每年秋冬季节，政府总是为老年人免疫提供流感疫苗。Oh, oke, baik. 谢谢您的分享ya. Terima kasih juga berbagi infonya Pak Andreas ya. Jadi pemerintah Australia itu kabar baiknya gitu ya, setiap tahun di musim gugur dan musim dingin itu selalu memberikan vaksin apa namanya semacam flu ya kepada orang-orang apa usia tua secara gratis teman-teman ya. Jadi wah keren banget, 很好. Terus kalimat keempatnya adalah 在我看来，我今晚身体状况良好，可以参加您的课程，并跟随你的教学课程. Oh, jadi kata Pak Andreas, malam ini kondisinya baik sekali ya, jadi bisa menghadiri kelas saya. Oke, hore. 谢谢 Pak Andreas 您的分享。哇，澳大利亚的政府真的很好呀，bisa kasih fasilitas gratis ya kepada apa lansia ya. Oke, baik, kita lanjut lagi ya. 谢谢您的分享吧，Andreas。我听到您今晚的状况良好，我也觉得很高兴。Saya mendengar Pak Andreas malam ini kondisinya prima. Saya juga sangat senang ya.
Oke, yang hadir lagi berikutnya ada Ibu Lina, ada 老师班长 和同学们下午好. Oke, ketikanya udah bener. Terus oh berikutnya ada Ibu Meiska ya, jelas 老师. Oke, ini yang tadi ya, saya kebaca sama suara saya ya. Terus ada Pak Amin juga. 清楚 ya, Ibu Lina ya. Terus ada Ibu Lucia, 下午好老师, 下午好 Ibu. 再来是把 用餐了，OK，ketikanya udah oke ya. 老师我很好, kata Bu Lina ya. 听得清楚, oke. Ibu Fonga juga ketikannya sudah benar ya. Bagus ya, kayak teman-teman banyak sekali perkembangan ya. Karena terbiasa, benar nggak? Jadi kata-kata saya dulu bahwa dibiasakan, dibiasakan lama-lama bisa ya. Seperti itu kira-kira. Eh, Ya, karena tidak ada yang sia-sia ya. Jadi kalau yang udah belajar dari 3 tahun yang lalu, saya rasa berasa harusnya ya. Tapi maksudnya teman-teman terus berproses ya, sampai akhirnya mengakar, kalau istilah saya ya. Kalau mengakar tidak akan khawatir lupa ya. Oke. 再来是 Ibu Lina 用餐了，餐 pakai CAN nggak pakai H ya. CAN. Terus ada Ibu Elena juga. eh 老师下午好，我很好，还没用餐. Oke, belum makan ya Bu Elena ya. Ada Bu Lilian juga. 晚上好，老师。晚上好，Ibu. Ibu Chunrong 用餐了. Oh, cannya yang ini ya Bu. Apa namanya? Tulisannya ya, tulisannya itu yang ini Bu. Can. Ya, nanti dipilih. Sekalian saya kasih pininya ya, Chan, CAN. Dan tulisannya, Hanzi-nya seperti yang saya tulis ya. 晚上好. Oke, ketikan yang lainnya sudah benar ya Ibu Chunrong ya. Terus, Ibu Lina tanya 老师后写什么意思？后写 yang mana ya Bu? Baik, nanti di komen aja ya Bu. Hosye. Mungkin tadi kalimatnya Pak Andreas kali ya. Ha-ha. Nanti coba di komen di kalimat yang mana ya. Ha-ha. Indonesia tidak perlu vaksin flu ya loh, karena cuaca tropis tidak terlalu dingin. Ini saya tidak kompatibel untuk menjawab ya. Nanti kita apa namanya? Biar dokter kali ya yang kompatibel. Maksudnya perlu vaksin flu atau tidak karena cuaca tropik ya. 这个我真的不能就是给一个评论 gitu ya. Kayak saya nggak bisa kasih sebuah komen, 因为我不知道. Karena saya nggak tahu ya, bukan expertnya saya ya. Mungkin iya, mungkin enggak. Nanti mungkin teman-teman di sini yang dokter mungkin bisa lebih expert untuk menjelaskan ya. Mm-mm. Tapi vaksin flu kayak anak-anak kecil masih ya. Kayak anak saya masih rutin tiap tahun. Ah, terus ada dokter Margareta. Nah, ini ada dokter ya. 晚上好，老师，很热。rek ini maksudnya 很热吗？很热 itu panas gitu. Cuaca ya, cuaca itu 天气 Bu. 天气, ini cuaca. 天气, cuaca ya. 一部风啊呀，是的，因为老师教的很好，我们nya nggak usah. Jadi 教的很好,我们nya dihilangin, udah oke ya. Jadi kalimatnya mungkin saya nggak tulis ulang, tapi ini formatnya udah bener, cuman 我们 apa dihilangkan aja. Kalau mau pakai 我们 boleh, tapi dia jadi panjang. Kalau mau, kalau mau ya, kalau ini kan dihilangkan woman udah oke. Tapi kalau misalnya, lo saya tetap mau pakai woman, nah gimana? Ini nanti kita harusnya ada grammar yang seperti ini ya. Tapi saya lupa di modul yang mana. 老师教, nah tetap, misalnya, oh saya tetap mau ada woman gitu ya, boleh. 老师教我们教的很好 ya. Jadi dia punya format ada beginian. Nah, kalau misalnya teman-teman mau masukin si objek, boleh, tapi si verbnya harus diulang sekali lagi, gitu. Nah, kalau tadi saya bilang sama Ibu Fonga, eh, saya ganti warna ya, biar gampang. Sorry ya, saya pakai merah. Ini boleh dihilangkan. Jadi, 老师教得很好, cukup. Karena kan ngajarnya pasti woman gitu ya, kami gitu. Kayak gitu ya. Silakan boleh dipakai. Mau
full lengkap begini, mau yang merah teman-teman hilangkan langsung老师教的很好itu boleh ya. Bu ya. Ibu Lina, bukan di Kalimantan Andres, tapi hari yang sudah lewat. Langsung ngomong sendiri. Hari yang sudah lewat. Hmm, oh gitu ya. Tapi bukan host 没有后些. Tadi saya ngomong apa ya? Saya ngomong tuh nggak ada skrip. Langsung ya. Oke, nanti kalau saya keingat ya Bu, atau Ibu boleh kasih contoh masa kalimatnya tadi seperti apa. Tapi jujur saya ngomong-ngomong ya, lewat gitu. 后些. 后些,没有后些. Oke. Nggak apa-apa ya, sambil nanti Bu Lina misalnya ingat, kalimatnya kayaknya tadi gini-gini loh, mungkin saya keingat ya. 因为 ini semua spontan ya. 对了，班长因为有事呢，所以我们今天的课由班长的女儿帮我们开的ya. Jadi班长 karena ada urusan, hari ini dibuka Zoom-nya oleh anaknya Panjang ya, Keke. Jadi Sisi Keke ya, terima kasih ya sudah bantu fasilitasin kita, termasuk link Zoom-nya ya. 谢谢您, terima kasih banyak. Oke, 同学们, 我们到哪了? Nanti Bu Lina kalau misalnya kira-kira ada keingat saya ngomong apa tadi kalimatnya, kira-kira mungkin dibantu ya. Benar-benar saya nggak keingat gitu. Atau teman-teman lain ada yang nangkap, boleh bantu juga ya. Oke ya. Ya, silakan teman-teman. 我记得上一课就是我们念绘画，对吗？Saya ingat terakhir kita baca conversation ya. Iya, iya benar. Saya ingat ada beberapa teman-teman kita yang baru dan mereka mungkin eh, baru ikut nggak lama, jadi merasa kayaknya bacanya kok beda ya speednya sama yang udah lama. Ya, gitu ya. Saya ingatnya gitu ya sesi terakhir ya. Jadi sebenarnya saya mau bilang tidak perlu berkecil hati dan jadi minder untuk latihan baca lagi, nggak apa-apa. Karena saya yakin kok 3 tahun yang dipelajari itu walaupun bukan sampai expert banget gitu ya, tapi ya pasti ada efeknya gitu, pasti ada impactnya. 所以我想跟大家说，大家的努力是值得的，是值得的, itu artinya worth it ya. Jadi 努力 itu usaha ya, 大家的努力是值得的，相信我. Memang dia nggak kelihatan instan ya, nggak bisa instan, nggak mungkin. Ya, termasuk ya kalau di review perjalanan saya nggak instan kok, nggak instan ya, jadi sama. Oke, eh 大家念了以后，然后我们也听了解释ya, teman-teman sudah baca dan kita sudah dengerin penjelasan. Nah, satu lagi, teman-teman kalau merasa saya kayaknya kosakata oke. Saya sarankan satu ya, saya nggak bosan-bosan untuk sarankan beberapa cara. Kalau teman-teman bisa, satu cara lagi ya, kalau bisa, karena ada beberapa orang mungkin kayak kesulitan ya, tapi kalau bisa, teman-teman punya buku modul 1, modul 2. Nah, itu kalimatnya lebih pendek kan. Boleh mulai menghafal kalimat. Menghafal kan dulu kosakata. Sekarang kalimat pendeknya itu perlu. Hmm, itu membantu sekali. Membantu sekali. Memang rasanya menghafal tuh kayaknya, aduh sulit ya Laus, nanti besok lupa lagi gitu ya. Kalau saya sarankan, tiap hari dibaca. Konsistennya yang perlu gitu ya, dibaca per kalimat, nanti satu buku udah selesai. Tapi jangan bilang sekali doang ya, berkali-kali. Itu lumayan membantu. Ya, bagi yang maksudnya teman-teman kesulitan menghafal. Jadi nggak usah ada tekanan menghafal, tapi tiap hari kalau ada waktu ya sebelum tidur ya 1 2 kalimat juga oke gitu ya. Nah itu sebelum saya lupa. Jadi tetap kalau misalnya teman-teman merasa, kosakata saya udah oke nih, jadi kalimat nih, ya udah boleh mulai dengan cara itu dulu. Karena itu membantu sekali untuk kita kayak punya pola. Oh, dia kalimatnya kayak gini ya. Dia kalimatnya kayak gini. Lama-lama ya. Itu perlu dipupuk. Ya, kayak saya lihat beberapa teman-teman tuh udah mulai bisa kalimat pendek karena terbiasa. Tapi kalau memang mau diusahakan seperti itu, mungkin ada teman-teman yang cocok. Ya, oh ya udah 2 kalimat deh, 2 kalimat. Bukunya taruh samping ranjang ya, biar ingat. Oke, baik kalau gitu, 我们看一下 tadi kan udah baca. Nah, 我们看一下今日语法, benar ya? Jadi
hari ini kita masuk ke grammar of the day karena kita udah baca juga conversation ya. Teman-teman boleh lihat halaman 7. 第7页 halaman 7. Ya, teman-teman sudah ketemu? 找到了吗? Oke ya, 对老师, ini apa? Dokter Evelyn ya. Ya, berasa sih pasti. Ibu Ita juga yang gelombang lama ya Bu ya. Nah, ini kalimatnya udah bagus ya. 老师晚上好，不好意思，我迟到了. Yang tulisan tadi udah nggak banyak yang saya revisi ya, sedikit aja. Nah, itu kalau bisa alangkah bagusnya itu dituangkan dalam ngomong. Karena saya mau, kan sebenarnya teman-teman targetnya bisa ngomong kan. Nah, itu dituangkan dalam ngomong dengan cara teman-teman baca, menghafal, ya, mulai dari kalimat pendek dulu ya. Nggak usah tuntutannya tinggi, itu akan membantu sekali sih. Karena saya lihat, saya juga dulu gitu, ya, awal langkahnya. Jadi memang begitu. Oke, 找到了是吧? Sudah ketemu ya, ada Ibu Lilian, ya, ketikannya juga sudah benar ya. 没关系 ya Bu Ita ya. Uh, kata Ibu Ita, sorry ya saya telat. Nggak apa-apa. Oke, kita lihat dulu 今日语法. Saya akan minta tolong teman-teman untuk bacain, tapi sebelum masuk ke kalimat, kita bahas dulu. Nah, kita ada format kalimat seperti ini. Termasuk tadi saya bilang kalau teman-teman senang, format kalimatnya juga. Jadi misalnya, oh berminat terhadap. Karena dia format kalimatnya eh, berminat terhadap, terhadap itu adalah tweet. Nah, memang bahasa Indonesia berminat terhadap bla bla bla. Tapi format di bahasa Mandarin adalah 对什么什么感兴趣. Nah, maksud saya ini diulang. Diulangnya itu kayak pendek-pendek aja. 对汉语感兴趣. 对音乐感兴趣. 音乐 itu musik. Terus misalnya Inggris, ada teman-teman yang suka Inggris ya, misalnya. Kayak saya, kalau saya bilang memang saya suka bahasa ya. Senang bahasa apapun gitu ya. Cuma untuk mempelajarinya lagi nih, waktunya bener-bener ya. Udah padat banget. Inggris, misalnya ya, bahasa Inggris. 对, 中医, apa itu 中医, teman-teman? Ada teman saya dulu, eh, waktu saya masih guru ya, beliau senang banget ya berminat terhadap Zhongyi. Makanya dia sempat belajar Zhenjiu. Zhenjiu itu akupuntur. Zhongyi itu apa? Apa? Traditional Chinese medicine ya. Jadi pengobatan Cina betul, Ibu Fonga ya. Zhong dari Zhongguo de Zhong, Yi dari 医生 的 Yi. Ya. Makanya disebut Zhongyi. Zhongyi itu termasuk ya, termasuk yang kayak akupuntur, termasuk sensei ya. Itu lingkupnya seperti itu ya. 中医的中医医生的医 enak kan? Jadi oh iya ya, ternyata nggak sia-sia kosakata yang saya pelajari gitu ya. Oke, jadi teman-teman yang saya mau tekankan itu ya, berminat terhadap dia sudah ada pola, jadi jangan diubah ya. 对什么什么感兴趣，对音乐感兴趣，对中医感兴趣 gitu ya. 再来是 kalau misal teman-teman nggak mau pakai 感兴趣, pakai 有兴趣 boleh nggak? Boleh. Yo itu artinya ada. Teman-teman catat ya. Kalau kan itu artinya kan de kan, merasa. Kalau teman-teman tanya satu kata tunggal. Tapi kan xingqu itu berminat. Dia sudah satu kesatuan ya. Berminat atau 有兴趣. Nah, teman-teman mungkin berasa ini satu, ini dua. Lalu boleh nggak saya pakai yang format ketiga? 我喜欢. Boleh. Boleh ya. Tapi maksud saya ya sudah kalau kita ngobrol, kita yang mau ngomong, kita bilang 我喜欢音乐, 我喜欢英语 itu bahasa Inggris. Terus 我喜欢中医 gitu ya. Boleh aja. Nah, tapi begitu kita listening, kita akan misalnya dihadapin sama kalimat 我对什么什么有兴趣. Nah, minimal kita paham. Oh iya, itu artinya berminat terhadap gitu ya. Oke, kalimat pertama saya minta tolong volunteer yang baca ya. Sambil latihan baca ada Pak Amin ya. Nin hao Pak. 您好，Ya, kalimat pertama Pak, silakan. 1、2、3。我对这方面不感兴趣。Oke, 我对这方面不感兴趣. Ya, nadanya juga sudah bagus ya Pak Amin ya. 呀，Pak 谢 Amin 谢 juga 老师，gelombang pertama ya. 谢谢您 Pak. Ya, 再见。谢谢老师。
bukaci. Ya, kalau yang kalimat pertama kita awali dengan tidak berminat, bukan 兴趣. Jadi kalau teman-teman tanya saya, Laoshi kalau kalimat tidak berminat ya, berarti 不感兴趣. 我对这方面不感兴趣. Saya tidak berminat terhadap bidang ini, misalnya ya. Boleh. Lanjut, 再来是第二是 Ibu Rosella. 您好, Ibu. 好，老师，Hmm. Ibu Rosella, kita akan baca kalimat kedua. Silakan, Bu. Cing. 他对目前的工作很有兴趣，兴趣. 兴趣，Nadanya ditekan. Terus mulutnya 去. Ya, kelihatan 兴 ya. 趣。Yes, gitu. Boleh sekali lagi, Bu. 他对目前的工作很有兴趣. 他对目前的工作很有兴趣。对，很好. Oke, jadi dia, 谢谢 Ibu Rosella, saya jelasin 谢 dulu 谢 ya. 老师，谢谢 Bu 老师。ya, Bu Jadi yang kalimat kedua adalah dia terhadap pekerjaan eh, sekarang gitu ya. Mucien itu bedanya apa sih sama xianzai? Xianzai itu jangka pendek. Mucien itu ada satu durasi waktu. Ya, mucien de 工作. Jadi pekerjaan ini mungkin bukan yang cuma 2-3 minggu, mungkin dia udah jalanin beberapa bulan. Itu namanya mucien. Ya, 他对目前的工作很有兴趣, artinya dia sangat berminat terhadap pekerjaan yang sekarang ini. Nah, mucien mungkin teman-teman kalau mau cari, maksudnya artinya adalah sekarang ini yang di depan mata gitu. 目前的工作很有兴趣, makanya dia semangat misalnya contoh ya. Oke, kalimat ketiga, eh, Dr. Evelyn ya, bantu saya baca. Minhao. 您好，老师，Oke, silakan. No, kalimat ketiga. 我们很喜欢这份嗯，工作。我们很喜欢这份工作，很好呀，发音也很好。谢谢您，Dr. Evelyn. 谢 Saya 谢老师。saya mute kembali ya. Nah, woman 很喜欢这份工作. Kami sangat suka ya. Jadi boleh pakai suka, boleh ya. Kalau teman-teman merasa, aduh, 对什么什么感兴趣, saya lupa deh. Ya sudah, saya suka. Ya, itu langsung direct. Oke, 再来是第四. Oh, 音乐 ada di bawah ya. Oke, baik. Saya minta tolong dibaca. Ibu Atun ya. 您好, Ibu. 您好，老师。您好, Ibu. Silakan kalimat keempat. 你喜欢音乐吗？OK，你喜欢音乐吗？对，很好，发音也很好，谢谢您Ibu，再见。谢谢老师。不客气。Kamu suka musik nggak gitu ya? 您喜欢音乐吗? 你喜欢音乐吗? Ya, kamu suka musik nggak? Jadi boleh seperti itu pertanyaannya ya. Kalau misalnya pertanyaannya pakai 对什么什么感兴趣 boleh nggak, Laoshi? Boleh. 你对音乐感兴趣吗? Yes or no question. Jadi cuman kopas terus mah gitu ya. 你对音乐感兴趣吗? 你对音乐有兴趣吗? Itu juga boleh ya. Jadi tinggal tambah mah di belakang. Oke, 我们下面有个练习 di bawah. Kita ada latihan kalimat. 大家可以先练习一下. Teman-teman boleh latihan dulu. Saya kasih waktu. Dijawab dulu ya sebisa mungkin. Nah, kalau kosakatanya bingung nanti saya boleh bantu. Kita akan jawab bareng-bareng ya sama volunteer yang sudah tunjuk tangan. Apakah kamu menyukai bahasa Mandarin? Oke. Apa yang kamu suka dari bahasa Mandarin? Beda ya. Apakah kamu menyukai bahasa Mandarin itu yes or no question. Kalau yang kedua, apa yang kamu suka dari bahasa Mandarin? Terus yang ketiga, saya berminat terhadap budaya China yang kaya raya. Kaya raya ini, sorry, artinya maksudnya berlimpah ya. Mungkin ini kosakatanya belum dapat, saya bantu ya. Berlimpah untuk budaya kita bilang feng fu, berlimpah. Feng fu. Ya, ini mungkin kosakata baru ya, bukan kaya raya yang harta, bukan, 不是 ya. Feng fu. Terus budaya, pernah? Budaya itu adalah wenhua. Ya.
Wenhua itu budaya. Nah, silakan. Banyak wisatawan asing yang berminat terhadap kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam. Beraneka ragamnya mungkin belum dapat ya. Eh, tuh Yuan Hua, tuh Yuan Hua itu beraneka ragam. Ya, tuh Yuan Hua. Apalagi? Wisatawan asing kita bilang apa wisatawan luar negeri. Ya, kayaknya belum dapat juga ya. Oke, wisatawan, wisata, sorry, wisatawan. Saya kebalik. Oke, wisatawan itu adalah 游客。旅游的游，客人的客，大目游客。Nah, terus kalau asing di sini bukan asing 陌生, 不是, tapi asing di sini kan luar negeri, benar ya. Jadi luar negeri kita pakai 外国. Maaf, oh ya, naik ke atas. 外国 di sini maksudnya luar negeri ya, asing, wisatawan asing gitu ya untuk kosakata asingnya. Oke, silakan dicoba translate dulu. Oh, di Nalanda, Laoshi ada TCM. Oh, baik-baik. Nalanda ya. Oh, ada ya. Saya baru tahu juga Bu Fonga. 谢谢您的信息 ya. Terima kasih buat infonya. Pertanyaan dari Bu Fonga, kalau 目前 ditulis 现在还可以吗老师？可以. Kalau di sini boleh. 可以. 现在. Jadi di sini si 目前 boleh digantikan sama 现在. Mm-mm. Tapi 现在 nggak bisa digantikan sama 目前. Karena 现在 itu dia jauh-jauh lebih eh, saat ini juga. Misalnya contoh ya, kita mau bilang sekarang jam berapa ya? Sebentar. Oh, jam 18.58 ya. Jadi dia ada sedikit beda. Sebentar saya scroll dulu. Nah, ada tempat kosong. Nah, jadi 现在 itu dia lebih terbatas. 现在 tidak bisa digantikan sama 目前. Tapi 目前 masih boleh digantikan oleh 现在. Masih boleh ya. Nah, 现在 nggak bisa digantikan sama musim. Contoh gini, sekarang jam 18.58. Nah, nah ini harus ditranslate pakai 现在, nggak bisa pakai 目前. Ya, 目前 teman-teman ingat, 目前 itu ada satu jangka waktu. Terus dia memang lebih luas cakupannya. Kalau 现在 lebih spesifik ya. Jadi kalau 现在 misalnya ya sekarang jam 6 点. Ini LIU ya, 6 点 58分 misalnya ya. Nah, kalau di sini nggak bisa digantikan oleh 目前 gitu. Ya, 现在 itu sekarang. Kita udah dapet ya. 目前 yang saya lupa. Kita udah pernah belum? 目前 itu di depan mata. Jadi bisa kondisi, bisa tadi pekerjaan udah ada satu jangka waktu gitu ya. Terus pokoknya dia lebih ada satu jangka waktu. Mm-mm. Misalnya eh, kondisi sekarang ini. Nah, kondisi itu kan dia luas ya. Jadi 不是现在 itu pendek jangkanya sekarang. Oke, silakan teman-teman. Ini kalau mau di screenshot, kemudian saya mau naik ke atas, teman-teman boleh screenshot juga apa kosakata yang saya kasih ya. Sambil teman-teman mentranslate. Halo, saya kasih sedikit waktu, teman-teman coba menjawab dulu ya.
好了，准备好了吗？Sudah siap? Kalau sudah, kita coba minta volunteer ya untuk bantu kita translate. Oke, saya coba lihat ya. Yang sudah tunjuk tangan tadi ada siapa ya? Hmm, 看一下. Ibu Iren. Oke, Ibu Iren, Nin hao. 老师好，Nin hao Ibu. Kita akan latihan translate yang kalimat pertama ya, Bu. Sambil saya share screen yang biasa deh, biar enak tulisnya ya. Hmm, 等一下. Ibu, silakan jawabannya adalah, 你喜欢华语吗？ oke, boleh. Ni 喜欢华语吗? Selain 华语, ada sinonim yang lain nggak, Bu? Kalau 华文 kan tulisan ya. Ya, boleh. Selain 华语呢? 你喜欢华语吗? Ada lagi? Hanyu boleh ya, Bu? Ya, Hanyu mah. Ya. Terus kalau misalnya kita mau pakai yang 对什么什么感兴趣, kalimatnya seperti apa? 你Hmm. 你对 对. 你对 Mhm. 你对 nggak pakai 喜欢 lagi ya. 你对 Enggak. Enggak pakai 喜欢. Ya, 你对. 很亲切华语吗？ Oh, 你对汉语 ya. Atau 华语 boleh. Terus baru belakangnya 感兴趣嘛. Jadi 感兴趣nya ditaruh di belakang ya, Bu. Ya, 你对汉语 ya, 你对汉语感兴趣吗? Berminat ya, 感兴趣 ini berminat. Jadi boleh dua macam format kalimat ya. Oke, sorry, saya tetap tulis satu aja ya, biar nggak salah paham. Ini bukan buat nomor dua, jadi boleh atas, boleh bawah. 谢谢您, Ibu Iren, sudah bagus loh. Ya, 再见, 很棒, 谢谢. Oke, kita lanjut. Teman-teman ada yang beda nggak? 你喜欢中文吗? Boleh Ibu Elena. 中文 juga boleh ya. Di sini sih memang saya nggak batasin, oh harus yang bahasa ngomong gitu ya. Nggak apa-apa. 中文也可以. 中文 ya. Jadi boleh ya. Sinonimnya Hanyu, Hwayu, 中文. Ibu Ita pakai 中文, Ibu Elena juga ya. 你对中文感兴趣吗? 对，很好，谢谢. Ya, kalimatnya sudah benar semua, hebat nih. Ada Dokter Evelyn, 你喜欢汉语吗? Oh ya, sama ya. Eh, berikutnya kalimat kedua apa ya tadi ya? Oh, apa yang kamu suka dari bahasa Mandarin? Ini sedikit kombinasi ya. Mungkin teman-teman agak bingung. Aduh, kayaknya belum pernah belajar bahasa apa format yang seperti ini gitu ya. Nggak apa-apa ya. Jadi sambil kita latihan. Kalau kita mau nanya yang kamu suka dari dia apanya gitu ya, yang kamu suka dari bahasa Mandarin apa gitu ya. Oke, saya undang volunteer berikutnya, Ibu Meiska. Oke, Nin hao, Ibu. 老师好，Nin hao. Silakan Bu, yang kalimat kedua. 你喜欢汉语的什么？Oke, 你喜欢汉语什么？什么? Oke, 等一下, udah benar ya.
Oke, 谢谢您, Bu 谢 Meiska. 谢老师啊，发音也很好呀，pronunciation juga bagus. 不客气，saya mute 谢谢老师。 kembali. 不客气. 好, kita lihat. 你喜欢汉语的什么? Jadi kamu suka apanya dari bahasa Mandarin? Teman-teman, sama kalau dapat kalimat ya. Kalau teman-teman benar-benar misalnya, maksud saya pengen ngomong, fokus sekarang kayak ke kalimat. Nah, tapi mungkin teman-teman bilang awalnya dari mana? Yang tadi saya kasih itu clue-nya adalah dari kalimat yang sudah ada. Kita tidak bikin kalimat dulu, sementara. Ya. Terus yang kedua, 你喜欢汉语的什么? Oh, dia kayak gitu ya. Apanya dari bahasa Mandarin? 汉语的什么? Dia kayak ada formasi seperti itu. Misalnya, 我喜欢汉语的, kayak saya ya, pribadi, saya suka huruf Mandarinnya si Mandarin. Ya, jadi saya suka huruf Mandarin sebenarnya. Ya, tapi kalau kalimatnya misalnya saya suka huruf Mandarinnya Mandarin berarti 我喜欢汉语的 huruf Mandarin 汉字 atau gini teman-teman. Sorry, 我喜欢 karena kan menjawab ya. 我喜欢汉字 saja boleh? Boleh. Ya, 我喜欢汉语的汉字. 我喜欢汉语的 misalnya pelafalan. 发音 kayaknya nggak ada yang suka ya. Ada yang suka nggak? Pelafalannya bahasa Mandarin. 我喜欢汉语的发音 itu pronunciation. Kayaknya nggak ada ya, karena beda nada, beda arti gitu ya. Iya, tapi sebenarnya bersyukur loh, bahasa Mandarin itu cuma 4 sama satu lagi ringan, jadi 5 ya. Kalau teman-teman tahu kayak Hokkien, saya nggak tahu yang bahasa daerah lain ya. Hokkien itu ada 8. Oh, ya. Jadi belajar Hokkien tuh lebih sulit sebenarnya. Ya. Dan saya juga nggak tahu ilmunya gimana ya, karena itu memang bahasa ibu. Jadi bersyukur ya, apa pronunciation bahasa Mandarin cuma masih 4 ya. 4 ditambah satu lagi Qingsheng, nada ringan itu 5 ya. Heeh, kayak gitu. Jadi pronunciation nggak ada yang suka ya. Tapi nggak apa-apa ya, pelan-pelan dilatih, didengerin, lama-lama bisa kok ya. Nah, gitu ya. 我喜欢汉语的什么？你喜欢汉语的什么？我喜欢汉语的汉字 misalnya. 我喜欢汉语的发音也可以呀。我喜欢比如说ada yang teman-teman suka bahasa Perancis misalnya, tapi suka pelafalannya, kan ada yang begitu ya. Nah, boleh kan? Coba teman-teman bantu saya gitu ya, bikin kalimatnya, saya suka pelafalannya bahasa Perancis. Gimana? 我喜欢 bahasa Perancis, 法语, fa-nya dari 法国, Perancis ya. 法语的发音 ini yang saya bilang kalau teman-teman lagi latihan di rumah, dikembangin aja format kayak gini, ditambahin kosakata, lama-lama fasih ya. 我喜欢法语 ini bahasa Perancis. Ada yang bisa bahasa Perancis di sini? Oh, 不会, saya nggak bisa ya. 发音 itu pronunciation ya, pelafalan. Oke, berarti udah benar semua ya. Ya, 法语 pakai YU ya. Y-nya Y bahasa. Ini semua yang tadi ada Y. Nada 3 itu semua artinya bahasa. Ya, oke. Ibu Chunrong, 你喜欢汉语的什么? Oke, udah benar ya. Ketikan huruf Mandarinnya juga sudah benar. Hanzi, tadi ada Ibu Elena ya. Tadi yang tadi saya tanya, huruf Mandarin apa ya? Ya, benar. Sudah benar ketikannya ya. Paling susah pelafalan sama Hanzi kata Feve ya. Iya, saya paham sih. 我能感受到 ya, saya bisa merasakan. Ya, tapi nggak apa-apa ya, tetap perlu dilatih. Oke, Dr. Evelyn, 我喜欢汉语的汉字老师. Oh, suka Hanzi ya. Oke. Terus, oh ya ini bukan ya, ini nanti kita bahas. Puisi, puisi itu adalah, sebentar, ini sudah, saya boleh next. Puisi, 我们可以说诗歌 ini umum. Puisi di dinasti apapun.
puisi ada yang 4 baris, ada yang panjang banget gitu ya. Itu namanya ke puisi. Shi itu puisi. Ke sebenarnya dari yang kita bilang lagu ya, tapi ini satu kesatuan. Ke adalah puisi. Nah, puisi pada dinasti Tang, 我们说唐诗puisi ya. Ini puisi dinasti Tang. Kita banyak ya, udah pelajari beberapa puisi yang pendek-pendek. Lesson ini ada juga ya, puisi dinasti Tang. Tang Shi ya. Ini Bu Lilian ya, tadi pertanyaannya. 发音它的意思是 pelafalan ya. Iya, pelafalan, 发音 ya, 发音 pronunciation. Oke, 好. Silakan di screenshot dulu ya. Ibu Lina, 诗歌 harusnya 诗歌 ya, 不是那个字，不是诗歌 jadi apa namanya, bukan yang ibu ketik ya, 诗歌 ke biasa ke lagu, 诗歌 ini yang saya tahu ya Bu. Ya mungkin ini huruf lama ya, tapi yang saya tahu puisi itu adalah 诗歌. Hmm. Oh, 诗谣是吧? Iya, 诗歌 sih. 诗谣 juga sama, tapi ini dia udah lebih ke bahasa tulisan ya, seperti itu. Ya, biasanya kita bilang bahasa ngomong, kayak maksudnya sehari-hari, dalam omongan sehari-hari itu adalah 诗歌. Oke, silakan di screenshot dulu. Saya mau lanjut ke kalimat ketiga ya. 诗歌. Kayak kalau misalnya kita suka ada lomba baca puisi gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat tuh dia pasti topiknya 诗歌 langsung 比赛. 比赛 itu lomba. Langsung itu baca. Baca secara apa? Kita bilang suaranya kenceng gitu ya. Langsung 比赛. 诗歌 ini puisi. Lomba baca puisi ini langsung artinya baca. Cuman dia satu kesatuan kayak kita bilang oh judul sebuah acara gitu ya. 诗歌 langsung 比赛. Oke, eh kita lanjut lagi kalimat berikutnya. Tangshi ke enggak, kalau mau pakai tangshi cukup tangshi nggak pakai ke. Shike ini kan sebutan lengkap ya, tapi kalau mau bilang puisi dinasti Tang sudah ketahuan oh ini puisinya di dinasti Tang ya udah langsung tangshi ya, shi dari shike puisi. Jadi nggak jangan tangshi ke enggak, kita nggak ngomong begitu ya. Oke, Ibu Elena kaligrafi, kaligrafi itu shufa. Shufa. Shu buku, fa itu adalah cara ya, cara tulis kaligrafi. Oh ya puhui. Saya juga nggak bisa ya, nggak pernah belajar. Belum punya kesempatan untuk belajar ya, Shufa. Tapi kalau teman-teman yang pernah belajar ke China itu harusnya dapet ya, harusnya dapet gitu. Maksudnya salah satu apa sih eh, materi kalau misal orang-orang belajar bahasa gitu ya, biasa kelasnya ada kelas kaligrafi. Itu emang ada yang pernah belajar ke China mungkin biasanya dapat Shufa kaligrafi ya. eh oke, ini udah semua. Ibu Sinta, puisi apakah hanya dari dinasti Tang? Oh enggak Bu, eh yang terkenal memang Tangshi. Dinasti Tang itu banyak menghasilkan penyair-penyair yang terkenal, termasuk Li Pai, mungkin teman-teman tahu ya. eh tapi bukan cuma dinasti Tang, beberapa dinasti ada, tapi tidak terlalu terkenal. Yang paling terkenal adalah Tangshi. Makanya sampai sekarang itu masih dipelajari, terutama yang belajar sastra itu harus kenal banget sama namanya Tangshi. Tapi dinasti lain ada, cuma nggak gitu terkenal sama Tangshi itu dia ada pendeknya, jadi cuma 4 baris ya, yang gampang kita ngomong gitu. Makanya Tangshi terkenal. Tapi ada dinasti lain di mana panjang banget. Nah, kalau panjang banget itu udah
kayak kajian sastra ya. Jadi jarang banget orang tuh kayak masa sehari-hari ngomong jarang. Makanya yang terkenal tuh Tangshi ya. Oke, 再来是Ibu Elena langsung. Oh, aksara oh hanzinya ya. Oke, baik. Langsung. Saya tulis di sorry, di sini ya, di atasnya aja ya. Jadi biar nggak salah paham ya. Langsung. Langsung ini satu istilah kayak baku ya. Jadi kalau teman-teman bilang lomba baca sesuatu, nah itu harus langsung. Ini ada titik ya, takutnya nggak kelihatan. Langsung. Ini ada garis ya, seolah-olah kayak hilang. Ini ada garis ya. 诗歌 langsung bisa. Kayak misalnya teman-teman jadi MC nih. Oh hari ini kita adalah acaranya lomba baca puisi. Nah, 诗歌 langsung bisa. Oke, Shufa kaligrafi udah terjawab semua ya. 再来是6点58分. Oh, itu yang tadi ya. Oke, baik. Ini sudah di screenshot. Oke, kalau sudah saya lanjut balik ya. Nggak tahu kehapus nggak Bu? Kalau nggak kehapus. 58分. Ini Bu. Ya, Bu Lina, silakan di screenshot dulu. Saya lanjut ya kalimat ketiga sambil saya undang volunteernya. Tadi yang belum siapa ya? Oke, Ibu Lilian. Ya, saya unmute ya. Nin hao Ibu. 您好 Ibu. 晚上好，老师。 Oke, 晚上好 Ibu. Silakan yang kalimat C ya, yang ketiga. Saya berminat terhadap budaya China yang berlimpah, yang kaya raya. 我对丰富中国的文化感兴趣。 Ada sedikit terbalik. 我对中国丰富的文化感兴趣。对，我对丰富ya, 丰富, 富nya ada 4 ya. 丰富的中国文化. Terus 感兴趣， ya, 感兴趣. Nah, ada 4感 juga. 兴趣， 去. 去 Ah, 去。感兴趣. Bentar ya. Boleh diulang, 老师。 Boleh, silakan Bu. 我对我对丰富的中国 Mhm. 文化 Mhm. 感兴趣。 Oke, nah ada 4-nya ya. 丰富. 丰富 Oke, terus 感兴趣. Nah, ada 4 juga. 去-nya ada 4. 感兴趣。 Ya, boleh sekali lagi, Bu? 我对丰富的中国 Mm-mm. 文化感兴趣。 Ya, 感兴趣. Ya, 谢谢 Ibu Lilian, sudah 谢 benar. 谢老师，再见。 Zaijian, sudah bagus juga ya pronunciation-nya. Sedikit aja kok untuk nada 4-nya ya, tapi udah bagus kok. Udah oke gitu, nggak lari jauh banget. Oke, saya bantu mute dulu. Oke. Nah, saya mau jelasin tadi. Oh, kebaliknya itu ya. Nanti saya kasih tips. Kalau nanti teman-teman mentranslate ya. Tadi sebentar saya lihat. Hmm, bisa. Fengfu ya. Fengfu itu huruf Mandarinnya ini. Feng, ini fu. Kelihatan ya? Fu. Fu itu eh, teman-teman yang suka huruf Mandarin, ini adalah lambang atap rumah. Ya, namanya Pao Gai Tou. Pao Gai Tou 就是kita bilang dia rata-rata itu melambangkan ada bangunan, ada rumah gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat Fu. Fu ini artinya berlimpah, kaya raya, wealth ya. Nah, wealthy itu semua Fu. Beda sama Fu ya, Fu kita bilang hoki. Kalau ini Fu nada 4. Kalau Fu yang hoki nada 2. Nah, Fu ini teman-teman lihat filosofinya. Ada rumah ya, tadi saya tulis ulang ya. Kalau diulang dia ada bayangan. Nih, ini namanya Pao Kai Tou. Biasanya lambang rumah bangunan. Ada ada satu keluarga, terus dia punya, teman-teman masih ingat
di bawahnya ini apa? Tian, tuh mah. Tian sawah di mana ya? Huruf Mandarin dari zaman dulu kan. Nah, mereka tuh merasa, oh, jadi dengan adanya satu keluarga bisa bersatu dalam satu rumah, terus mereka itu berlimpah karena punya sawah sendiri, tidak akan kelaparan, ya. Jujur, orang zaman dulu kan nggak ada, maksudnya keinginan yang lain-lain ya. Yang penting feng yi zhu shi. Jadi maksudnya semua sandang pangan papan terpenuhi. Nah, ini maksudnya fu. Ya, fu itu artinya kaya raya. Yang di bawah itu tian. Kalau yang teman-teman masih ingat di sesi lalu, woman show fu, benar? Ini fu, nada dua, artinya hoki. Unsurnya mirip ya, sampingnya ya. Sekarang unsur yang sampingnya itu di dalam rumah, kaya raya, berlimpah si keluarga tersebut ya. Oke, fengfu ini artinya kaya raya, ya apa berlimpah, sangat banyak barang, ya kayak gitu ya. 我对丰富的中国文化感兴趣. Nah, ini yang tadi saya mau kasih notes ke teman-teman adalah kalau teman-teman mentranslate, saya balik ya ke kalimat ya. Nanti saya balik ke sini. Oke. Saya berminat terhadap budaya China yang kaya raya, yang berlimpah. Oke. Teman-teman lagi mentranslate misalnya budaya China yang berlimpah. Nah, ini kan seringkali kita suka ragu dan terbalik. Eh, apa namanya? Sedikit lah tips dari saya kalau nanti teman-teman mentranslate kalimat. Berlimpah itu adjektif benar? Kata sifat? Itu emang. Terus budaya China ini apa? Kata benda. Ya, jadi kalau mentranslate yang seperti ini, walaupun dia yang ya, heeh, noun betul. Walaupun ada yang ya atau apapun itu, kalau bahasa Indonesia kan ini sebenarnya budaya China yang berlimpah. Lao shi yang cantik, enggak ini bercanda ya. Lao shi yang cantik, anak yang cantik ya, gadis yang cantik ya. Jadi kalau yang kayak kayak gitu, teman-teman, kita pakai te satu. Te yang mana? Ayo, te yang mana? Te yang milik. 这个的 ya, 白勺的 te-nya milik ya, itu satu. Yang kedua, adjektifnya harus ditarik ke depan. Jadi maksudnya ada satu patokan teman-teman biar nggak terbalik dan tidak ragu-ragu. 漂亮的女孩, anak perempuan yang cantik. 聪明的学生, 聪明的学生, murid yang pintar. Oke? Adjektifnya ditarik ke depan ya. Jadi itu satu patokan yang mungkin saya bisa kasih. Ini basic biar teman-teman nanti kalau mentranslate tidak terbalik-balik ya. Oke. Itu dari saya. Sebentar saya lihat masih ada pertanyaan nggak? Fengfu tadi udah ya Ibu Elena ya. Terus, 老师 kalau seperti ini, 对中国的文化我感兴趣. 可以的, boleh. Maksudnya si subjeknya itu ditarik ke belakang. Masih boleh. Karena 对什么什么感兴趣 dia independen, berdiri sendiri, masih oke. Jadi subjeknya kita tarik ke belakang gitu ya. Boleh juga sih. 可以, boleh ya, Dr. Evelyn. 再来是 Pak Martinus, 6:50 bisa. Oh, 58 ya. Ini BA ya. Bapak ketiknya tadi keliru ya. Ini tadi Pak, sebentar ya teman-teman saya balik dulu karena ada pertanyaan di sini. Eh, Nih, 6:58 itu 16:58. Fen ini menit. Ini yang kita bilang pelajaran jam ya. Tadi lagi bahas tentang sekarang jam 18:58. Oke. Menit, ini menit ya. Fen di sini menit Pak Martinus ya. Kejawab ya Pak. Jadi 6:58 ini 16:58. Boleh juga 6:58. Tinggal kita tambahin keterangan sore atau pagi ya. Dua-duanya boleh. Tapi tadi kebetulan lagi bahas tentang 18:58. Kayak gitu. Atau kalau mau lengkap, 现在是下午 ya udah mau malam juga ya boleh 下午6:58 晚上6:58 boleh dua-duanya boleh.
Oke, Ibu Juni, 丰富的中国文化 pakai te yang apa ya? Oke, baik. Ini pertanyaan bagus. Sekalian saya mereview teman-teman. Teman-teman boleh bantu jawab pertanyaan Ibu Juni. 丰富的中国文化. Oh iya, tadi udah jawab ya. Sorry, saya lupa. Te-nya pakai te yang ini, Bu. Pakai te yang te milik. Jadi te yang milik ini, teman-teman mungkin berasa, lah ini emang miliknya si budaya China. Enggak, dia penjelasan apa sempitnya te-nya milik ya. Tapi dia sebenarnya menghubungkan misalnya adjektif plus te ya. Ini ada formatnya plus te plus noun kata benda. Tadi ada 漂亮的女孩，聪明的学生，terus再来是tadi apa lagi ya sifat ya 勤劳的老师 misalnya 勤劳 itu rajin ya 勤劳 jadi adjective plus te yang ini plus noun itu yang tadi saya bilang ya. Menjawab pertanyaan Bu Juni juga tadi sudah kejawab ya. Oke, terus lanjut lagi Pak Andreas. 我对中国的多元文化感兴趣. Oh, Bapak mau pakai beraneka ragam. Boleh, boleh Pak. Ya, kalau ini sih memang kalimatnya cuma budaya ya. Tapi boleh, kalimatnya benar. 我对中国的多元文化感兴趣. 再来是的nya kepunyaan ya 老师. Iya, betul ya. 美丽的老师. 谢谢 Ibu Cai Tauin ya. Oke ya, saya terima ya Bu. 美丽 ya. Jadi 美丽 itu adjective. Ini salah satu formatnya. Nanti kita lihat dia masih ada format yang lain. Jadi te ini masih sangat luas, tapi nggak apa-apa kok bisa dipelajari karena bisa dilihat ciri-cirinya ya. Tenang. Oke, semua sudah kejawab ya. Oke, baik. Wah, udah hebat nih. Jadi sambil bahas ini ada te. Sekalian ya, saya reviewin ya. Oke, kita lanjut lagi kalimat berikutnya. Hmm, tadi sampai, 3, sekarang kita ke 4 ya. 等一下哦，我看一下 siapa nih yang tadi belum dapat giliran. Ibu Margareta. Ya, Ibu Dokter Margareta, saya unmute. Nin hao, Ibu. 好，老师， Ya, Ibu Margareta, silahkan. Saya sambil tulis ya jawabannya Ibu ya. D 呀，老师， Silakan. Iya, D, betul. Yang keempat ya. banyak wisatawan asing yang sangat berminat terhadap kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam. 好，很多嗯外国游客很多外对国印尼多元味的氛围对印尼，OK，多元化的文化氛围 ya, oke. dan 感兴趣。感兴趣, 很好, agak panjang tapi benar kok Bu. Boleh kita baca sekali lagi sebentar sambil saya koreksi dulu nada ya, karena lagi ngomong ya itu nggak sinkron ya. Sebentar Bu. 兴趣很多外国游客对印尼多元化的文化感兴趣. Oke, benar. Yuk kita baca sekali lagi Bu Dokter Margareta, silakan. 1、2、3。很多外国游客对印尼多元多元味的文化化很感兴趣。感兴趣. Ibu Dokter Margareta, kalau saya nggak salah ingat ya, kalau saya salah mohon dikoreksi. Saya masih ingat dulu Ibu baca masih ada logat Jawanya. Nah ini saya mau bilang ini logatnya udah, maksudnya gini, logatnya udah menuju bahasa Mandarin. Jadi logat Jawanya udah hilang. Benar ya Bu ya? Saya orang Semarang loh. Oh iya, karena saya ingat kayaknya dokter punya logat ya. Tapi nggak apa-apa, ini yang saya mau bilang berita baiknya adalah logatnya
sudah mulai hilang. Jadi menuju ke logat bahasa Mandarin. Jadi kongsi nih ya, selamat ya Bu dengan 谢谢老师， terus ikut ya. Saya rasa Ibu maksudnya ikut terus ya, karena saya lihat namanya ada kadang-kadang suka baca gitu. Ya, sudah 3 tahun ayo. setengah lah, Se. Sudah 3 tahun setengah ya. Jadi Ibu berasa ya, nanti boleh didengar ulang rekamannya yang Ibu baca sendiri. Karena beneran ya, logatnya udah, maksudnya logat Jawanya udah hilang menuju logat bahasa Mandarin ya. Ayo, sisian ini Bu. 谢谢老师。 Ya, Bu Kaci. Jayo ya, semangat. Saya mute kembali ya Bu. Oke, nah sekarang saya mau bahas berikutnya. Ini kalimat agak panjang, tapi nggak apa-apa. 很多外国游客, ini subjeknya. Sangat banyak wisatawan asing ya. Jadi 外国游客. Teman-teman ada yang pakai 外国的游客 mah? Boleh, nggak masalah. Cuman ini kalimat, jadi gini, teman-teman kalau udah mulai kalimatnya banyak, maksudnya panjang, sorry, bukan banyak, panjang dan bertingkat, ini kalimat majemuk, kita usahakan te-nya jangan terlalu banyak, kalau bisa, ya usahakan. Supaya nggak terlalu ngejelimet, itu satu, ya. Ya jadi, kalau misalnya teman-teman, lalu saya mau pakai te di sini dong, boleh, nggak salah. Tapi ini memang saya hilangkan, ya. 很多外国的游客 boleh? Boleh. 很多外国游客 masih oke. Jadi, eh, nah ini tadi bahas adjektif te, terus noun. Nah, sekarang kita ketemu apa teman-teman? Te-nya ini te yang mana? Sekalian lah kita bahas ya, nggak apa-apa ya. Te-nya yang te mana? 白勺的 te yang tadi juga. eh Dia bisa menghubungkan si noun dan si noun. Ya, Ibu Elena udah benar juga ya. Nah, si noun ini dan si noun ini biasanya maksudnya mereka itu kayak semacam saling satu kesatuan. Itu satu. Nah, kapan Laoshi saya boleh hilangkan? Biasanya kalau noun depan ini gitu ya, 2 huruf. Teman-teman catat ya. Jadi kalau 2 huruf, te-nya rata-rata boleh dihilangkan. Jadi, 外国游客 boleh? Boleh juga. Ya, jadi patokannya adalah depannya ini 2. Ya, yang saya tebelin. Itu boleh te-nya dihilangkan. Selain itu, teman-teman ada yang bisa bantu saya jawab. Te-nya antara noun dan noun boleh dihilangkan ketika kapan? Ini satu kondisi. Kondisi kedua, ada yang masih ingat Kak? Saya bilang, oh te di sini boleh dihilangkan. Masih ingat? Hubungan. Ya, clue-nya hubungan. Iya, sisi Ibu saya tahu ini ya. Wo mama. Ya, saya kasih contoh ya. Wo mama. Wo papa. Ya, wo pa boleh. Wo ma itu lebih singkat lagi ya. Jadi maksud saya teman-teman, nanti kalau di buku bacaan biasa ketemu nih wo te mama. Ya, itu basic. Tapi kalau hubungan manusia dan manusia, te-nya juga boleh dihilangkan ya. Jadi ada 2 kondisi di mana te yang menghubungkan noun dan noun itu boleh dihilangkan. Itu patokannya ya. Oke. 再来是 hmm, kita lanjut ya. Ini berarti oke. Nah, 对印尼多元化的文化. Teman-teman, yang ini dia panjang banget bener. Budaya, keanekaragaman budaya Indonesia ya. Ini 多元化的文化. Ini sebenarnya ada te di sini. Ini de 多元化的文化. Nah, tapi teman-teman pilihlah yang belakang karena menekankannya si budaya. Ya, kalau ini memang kalimat majemuk ya, nggak apa-apa ya, sambil latihan sambil lihat. Habis itu 感兴趣. Jadi tetap formatnya 对什么什么感兴趣. Ini sebenarnya satu noun, tapi panjang banget gitu ya, Laoshi ya, karena dia majemuk. Kayak gitu. Sampai sini oke? Ada yang beda? Coba kita lihat ya. Dr. Evelyn, 对印尼多元化很有... Oh, enggak, kebalik, dok. 对印尼多元化的文化感兴趣. Ya, jadi 外国, oke. Kalau mau, nggak bisa, dok. Karena 感兴趣nya jangan dipisah. Jangan dipisah dari 对 dan diselipin subjek. Nggak bisa.
Nah, kalimat yang ini nggak bisa ya. Kalau yang tadi masih bisa, ini nggak bisa. Ya, bukan. Karena dia langsung lari. Karena ini majemuk ya, kalimat majemuk. Kalau boleh sih, eh, usahakan ya subjek tetap di depan. Ya, kalau mau modif tuh nggak semua bisa modif. Ya, nanti malah takutnya jadi salah. Jadi kalau bisa tetap usahakan subjek depan, terus 对什么什么感兴趣 kayak gitu ya. Kalau yang tadi masih nggak majemuk banget ya, supaya nggak salah paham sih. Kayak gitu ya. Oke, eh iya Ibu Katarina, kayaknya Ibu mau tanya ya, atau gimana? Lalu kalau, oke baik, mungkin masih ketik ya. Sambil saya lihat dulu, oh kalimatnya sudah selesai. Terima, kita ada 4 ya. Oke, 同学们有问题要问的吗? Ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Baik, kalau belum ada, kita akan lanjut ya, grammar di bawahnya. Jadi, Dr. Evelyn nanti kalau yang ini, subjeknya yang 很多外国游客, itu tarik depan ya. 很多外国游客对印尼多元化的文化感兴趣. Ya, seperti itu. 再来是 Ibu Lina. Lalu bisa dihilangkan kalau subjeknya 2 huruf. Boleh kasih contoh nggak? Ah, 外国游客 gitu. Ya, ini 外国游客. Sebenarnya bukan subjeknya 2 huruf ya. Noun-nya, benda. Bendanya 2 huruf, jangan subjek. Nanti takutnya salah paham ya. Karena 外国游客 ini adalah subjek. Termasuk 很多, dia satu paket. Itu subjek semua. Ya. 外国游客 ini te-nya boleh dihilangkan. Terus 学校厕所 学校厕所 boleh 学校 2 terus ada 厕所 ini toilet ini contohnya ya. Tapi kalau misalnya harusnya saya tetap mau pakai te lebih nyaman nggak apa-apa, nggak salah ya. Bukan aduh nggak disingkat jadi salah, enggak ini cuma option ya. Oke, Ibu Katarina, oke kalimatnya sudah masuk. 对印尼的多元化很感兴趣. Oh, boleh tanpa wenhua ya maksudnya ya. Boleh. Karena 多元化 ini sebenarnya sudah ada hua, wenhua de hua. Boleh, Ibu. Jadi, 很多外国游客对印尼多元化文化感兴趣 gitu ya. 多元文化感兴趣. Langsung disingkat. Wen-nya nggak dipakai lagi ya. Jadi langsung 多元文化. Satu. Boleh. 可以的. Lebih singkat. Oke, 再来是 yang tadi ini contoh ya, contoh maksudnya 2 huruf depan dan bisa dihilangkan ya. Siapa? Bu Lina ya. Ibu Susanti, 很多外国游客对原画的 Oh, enggak. Ini tetap harus begini. Ini 多元化的文化. Atau kalau teman-teman merasa ini kepanjangan, ini 的多元文化. Kalau kepanjangan yang atas boleh pakai ini teman-teman. Ya, tapi ini udah nggak bisa dibalik-balik. Oke, ini 的多元文化. Ini 的多元文化. Beraneka ragam kebudayaan Indonesia. Beraneka ragam kebudayaan Indonesia. Indonesia dulu ya. Ini 的多元文化. Bu Susanti yang tengah ya. Kalau yang Ibu ketik belum bisa ya, 不可以. 再来Ibu Lina, 很多外国游客对多元化的印尼文化很感兴趣。多元化的印尼文化，多元化的印尼文，多元化的印尼文化。Oh, 多元化的印尼文化 ada ini 文化. Oh, itu boleh. Ya, berarti sorry ya. Tadi saya bacanya kecepatan ya. Oh, eh yang bawah bener. Teman-teman boleh bantu lihat ke chat ya. Jadi gini, 很多 saya tulis deh ya.
ini saya next dulu. Jadi gini, kalimatnya Bu Susanti, ya saya catat biar teman-teman nggak bingung. Langsung baca yang mana ya? Hantu, ya ini masih sama. 外国游客 ini masih sama ya. 对, Bu Susanti kurang 多元, jadi langsung 原话 gitu ya. 原话的印尼文化, terus 有兴趣 gitu ya. Nah, ini Bu, kalau Ibu tambahin 多 di sini, kan dia 多元化多元化的印尼文化感兴趣, kurang 多 Ibu. Ya, kalau 原化的印尼文化 nggak bisa. Ya, nah kalau yang di bawah bener, yang punya Ibu Lina. 很多外国游客. Bedanya cuma di sini. Sorry. 游客. 对, 多元化. Nah, bedanya mereka cuma begini. 多元化的印尼文化感兴趣. Ya, kalau yang Ibu pakai 感兴趣. Ya, jadi kalau ini oke. Yang ini oke. 多元 ini 对 ya. Oke. 多元化的印尼文化 boleh. Keanekaragaman budaya Indonesia boleh. Ini 的多元化文化 juga boleh. Makanya teman-teman lihat ya, ini memang kalimat majemuk. Ini 多元化 terus 文化 ini semua adalah mereka itu sejajar, independen. Makanya bisa dijejer begitu. Terus karena independen, mereka boleh diubah posisi selagi masih benar grammarnya. Itu maksudnya. Ya. Nah, Bu Susanti cuma kurang 多元化. Jangan cuma 元化, kalau 元化nggak bisa. Ya, mungkin tadi kurang ketikan doang ya. Boleh, boleh Bu. Kalau sudah direvisi jadi tambahin 多. Semoga menjawab ya. Silakan kalau mau di screenshot ya. Jadi ini semua sama, cuman salah satu pakai yo, satunya pakai kan. Bu Katarina ya. Jadi boleh. Oke, kejawab semua. Kita lanjut ya ke grammar di bawahnya lagi. Oke, kalimat kedua. Grammar kedua ya, kita hapus dulu. 只要 Oh iya, tuanya nggak keketik ya. Makanya tadi baca, nggak bisa gitu ya, karena depannya kurang. Yes, tapi kalau ditambahin tua boleh ya, Bu Susanti ya. Lanjut, kita ke nomor 2 ya, grammar nomor 2. 只要, asalkan, atau yang penting ya. Jadi kalau teman-teman bilang, bingung nih, asalkan maksudnya apa ya? Yang penting ya. Jadi ada, apa namanya, yang penting syarat ya, ada syarat. Oke, 大家帮我念一下. Saya coba minta tolong bantu baca Ibu Lina Huang. Saya unmute ya. Nin hao Ibu. 您好，老师。Nin hao Ibu. Silakan kalimat pertama. 只要你好好学习，我相信能有一番成绩。Oke, 相信. 相信， Ada 4. Yang lainnya oke. Boleh sekali lagi. 只要你好好学习. 只要你好好学习，我相信能有一番成绩。 很好. Nah, ini oke, 谢谢 Ibu Lina. Saya 谢 jelasin 谢 dulu. 老师。 Udah bagus ya. 谢谢, 不客气. Jadi, nih, 好好. Tadi mungkin teman-teman pikir, lah, bukannya nih. Jadi gini, kalau ada ketemu yang huruf sama, ya, ini mungkin tambahan pengetahuan, kan harusnya bacanya ya, tulisnya tetap begini, tapi bacanya gimana teman-teman? Masih ingat gak aturannya? Hao yang depan harus berubah jadi nada 2, benar? Masih ingat? Kayak ni hao, ya. Ya, 2, 3, betul ya. Jadi bacanya ya teman-teman, tapi tulisnya tetap ini, tulisnya tetap yang saya centang ya. Nah,
Kalau ketemu huruf kembar, hao-hao, huruf kembar, huruf depan, huruf belakang sama, dan nada 3, tambahan pengetahuan, ada beberapa daerah gitu ya, termasuk Taiwan, dia akan baca si yang kedua ini jadi nada semacam nada 1 tapi agak pendek gitu. Jadi kalau teman-teman nanti dengar, loh kok beda ya? Ya, ada orang bacanya hao-hao. Pernah dengar gak? Nanti kalau nonton film didengerin ya. 好好学习,好好读书,好好生活,好好工作. Ya. Nah, tapi kalau maksud saya tetap aturan yang ini boleh nggak? Aturan yang maksudnya 3 ketemu 3 bacanya 2 3 boleh. Jadi ada 2 option. Makanya teman-teman lihat cie ini kembar bukan? Nah, karena dia 3, ini kan sorry, maaf kepencet terlalu semangat ya kayaknya. 等一下哦，哎，sorry. Oke. Cie kan sebenarnya kalau teman-teman lihat Hanzi-nya saya tulis di atas ya. Hanzi-nya Hanzi kembar. Dan dia nada 3. Harusnya kan cie. Benar nggak? Tapi kita nggak baca 2 3 loh teman-teman. Dibacanya nada 5. Dan nada 5-nya mirip nada 1. Ini penjelasannya. Kalau teman-teman bertanya, ya cie kok nggak 2 3 ya? Enggak. Itu 1. Yang kedua, cie karena sebutan untuk ke orang gitu ya. Kayak mama, papa. Dia yang keduanya jadi nada 5. Ya, jadi 2 option cara baca kalau ketemu huruf kembar nada 3. Ya, jadi boleh dibaca 只要你好好学习我相信能有一番成绩 atau saya tetap ikut aturan 2 dan 3 yang tadi ditulis oleh Ibu Cai Taoyin ya. 只要你好好学习我相信能有一番成绩 juga boleh ya. Yang penting nanti ketika ketemu oh hao oh iya ya pernah jelasin jadi karena dia kembar 2 huruf yang sama kembar ya bisa dibaca nada 3 terus yang keduanya itu nada 1 tapi agak pendek nggak sepanjang nada 1 mirip nada 5 tapi ya dia maksudnya apa nada 1 hao nah hao gitu ya nada 1 oke 只要你好好学习只要你好好学习我相信能有一番成绩 untuk artinya teman-teman sudah jelas ya jadi asalkan kamu belajarnya baik-baik saya percaya 相信 itu percaya 能有一番成绩一番 itu kata bilangan untuk hasil ini memang bahasa yang apa namanya sastra banget ya. Mungkin sehari-hari jarang kepake. Mungkin langsung aja nggak usah pakai kata bilangan langsung. 我相信能有成绩，能有收获，收获 itu juga sama hasil. 收获，成绩 ini adalah prestasi sebenarnya. Ya, dua-duanya boleh. Mau bilang 成绩 boleh, mau bilang 收获 boleh. 收获 biasanya lebih ke kita bilang hasil secara umum. Kalau 成绩 rata-rata untuk orang yang sekolah, untuk orang yang kuliah, itu namanya 成绩. Ya, tapi kalau 收获 umum banget, mau dia kerja, mau dia berbisnis, itu namanya 收获. Ya, 只要你好好学习，我相信能有一番成绩. Karena di sini belajar, saya pakai 成绩. Ya, tapi kalau teman-teman bilang, 老师 boleh nggak pakai 收获? Boleh, 可以的. 收获 itu lebih umum. Oke? Ya, kalimat berikutnya, kalimat kedua. Saya minta tolong Ibu Cai Taoyin. Ibu, Nin hao. 老师晚上好， 晚上好, Ibu. Silakan kalimat nomor 2. 只要不太远， Mhm. 我都可以帮你。很好，发音很好，谢谢您Ibu. 谢谢老师。不客气ya, pronunciation udah bagus banget ya. Oke, kita lanjut. 只要不太远，我都可以帮你. Yang penting yaitu asalkan. Jadi syaratnya kalau tidak terlalu jauh ya udah saya bisa bantu kamu. Misal saya bisa anterin kamu gitu ya. Contoh ya, 只要不太远，我都可以帮你. misal 你可以送我回家吗？只要不太远，我都可以帮你. Nah, 远 ini yang maksudnya 不太远 yang relatif ya. 2 kilo juga 不太远. 10 kilo juga 不太远 kalau dibandingkan sama 50 kilo. Contoh ya.
Jadi teman-teman intinya yuannya relatif, cuman ini cuma kita belajar kalimat ya. 只要不太远，我都可以帮你. Pang itu bantu ya. Oke, yang ketiga Ibu Ita. Oke, Nin hao Ibu. 您好，老师。Silakan Bu Ita. Yang ketiga. 只要集中精力，专心的做，没有什么事情是做不了的。Oke, 做不了的，很好，发音juga bagus ya. 谢谢您，Ibu Ita. 谢再见。谢老师，再见。再见，不客气。Wah, udah bagus-bagus semua ya, pronunciation-nya ya. Oke, 只要集中精力，集中 itu artinya memfokuskan. 精力 itu artinya segala daya konsentrasi ya, termasuk skill, itu semua di situ ya. 集中精力，专心的做，专心 itu artinya serius ya, 专心. Jadi cuma satu hatinya, 专心的做。没有什么事情是做不了的. Nggak ada hal yang tidak bisa dikerjakan ya. Ini teman-teman boleh jadi kalimat motivasi juga ya. Asalkan ya fokus, terus serius ya, serius mengerjakan. Makanya 我们有一个句子说专一，就是这个专 ya, itu ya perlu fokus ya. 专一, i-nya yang mana? I-nya satu. I bahasa Mandarin satu ya, 专一. 专一 itu bisa juga orang tuh maksudnya gini, dia cuman setia sama satu orang, itu juga bisa. Jadi 专一 ini serius, artinya tidak mendua ya. Makanya 专心, sinnya hati ya. 专心的做，没有什么事情是做不了的。没有什么事情 itu tidak ada hal adalah 做不了, tidak bisa dikerjakan. Ya, kita ada satu grammar bahas tentang 做不了,做得了 ya. Ini nanti mungkin ketemu grammar juga. Ya, kita akan bahas 做不了,做得了. 来得了,来不了 ya. 来不了 berarti nggak bisa datang. 来得了 berarti bisa datang. Jadi 不了 ini bisa. Ya, 不了 tidak bisa, 了nya berarti bisa. Ya, kita ada satu format grammar seperti itu, cara ngomong ya. Oke, 下面呢我们有练习, kita ada latihan ya, teman-teman boleh dikerjakan di rumah ya. Sambil saya kasih dulu kosakata. Jadi ada asalkan tidak terlalu sulit, saya akan membantumu. Yang kedua adalah asalkan tidak hujan, saya akan pergi menghadiri pesta ulang tahunnya. Silakan teman-teman, ada kosakata yang mau ditanyakan? Jadi asalkan ini lebih ke syarat ya. Syaratnya begini, maka saya akan bla bla bla. Syaratnya tidak hujan, maka saya akan pergi nih ke pesta ulang tahunnya. Silakan. Sambil saya lihat dulu kalau teman-teman ada pertanyaan di chat ya. Oh, nggak ada. Baik. Oke. Kalau gitu, ada nggak kosakata yang belum dipelajari teman-teman? Boleh teman-teman tanyakan. Hanzinya dari hasil. Oh, 收获 yang tadi ya. Oke. 收获. Saya senang kata ini karena kita ada satu peribahasa. 专一 itu artinya fokus, tidak mendua. Sama dengan 专心 sih, cuman ada satu i satu gitu ya, tidak mendua. 专一. Kayak orang kalau kerja, kita bilang 他很专一,只有做保险. Dia benar-benar fokus, tidak ada kerjaan lain selain asuransi. Contoh, itu fokus. Tapi kalau fokus yang di sini, kita mengusahakan sesuatu, hati kita fokus. Itu namanya 专心. Ya, oke. Itu satu ya. Terus tadi, oh 收获. Sebentar, saya tulisin 收获 ya teman-teman ya. Tadi ada pertanyaan Bu Rosella. 收获. Di bawah ya Bu, biar nggak terlalu apa sempit. 收获.
收获 ini hasil result ya. Oke, 再来是 hasil udah. Terus, oh ya, menghadiri Bu Lili ya. Menghadiri itu 参加 menghadiri. Saya sambil jawab ya pertanyaan teman-teman ya. Menghadiri. Ibu Lili, terus Ibu Elena kosakata akan. Akan di sini kita pakai hui. Hui-nya yang mana Laoshi? Hui-nya yang bisa. Ya, jadi huruf ini bisa sebagai akan, bisa sebagai bisa. Yang artinya skill. Jadi teman-teman silakan dicocokin sama konteks ya. Huruf Mandarinnya sama. Cuman konteksnya berbeda ya. Hui. Oke, terus kosakata akan pesta. Pesta itu hui. Tapi ini kan ulang tahun ya. Jadi sheng ri hui. Hui-nya yang mana barusan saya tulis sama. Ini sheng ri hui pesta ultah. Jadi teman-teman coba lihat saya ganti warna. Ini hui artinya akan. Ini hui di sini artinya pertemuan. Masih ingat 我们有一个词说开会 apa itu 开会 meeting That's meeting 也是这个会 ya jadi pas banget oh ya bisa dua ya jadi lumayan dong dengan kenal ini jadi saya tahu dia ada punya arti yang lain betul ya hurufnya sama Dokter Evelyn yang contoh kalimat kedua kalau pakai tuh boleh tuh untuk kalimat kedua yang mana ya yang atas apa yang bawah ya dok ya Dokter Evelyn maksudnya ini kah sebentar oh tuanya tuh banyak dok nggak bisa ini adalah to artinya semuanya 我都可以帮你 semuanya all gitu ya. Jadi dia maksudnya yang penting nggak terlalu jauh saya semuanya bisa bantu kamu kok. Ya. Kalau dokter ganti ke tuo, tuonya banyak nggak ada hubungan sama ini. Salah, nggak boleh ya. Oke. Hanzi hasil udah perbedaan kamu sama Liang. Kamau shi flu. Liang itu masuk angin, Pak Andreas. Ya. Kamau flu, Liang itu masuk angin. Mirip-mirip, tapi beda ya. Kamu itu flu. Liang le. Jadi kita biasa bilang, oh kamu flu, oh kamu pasti masuk angin, ya apa sejalan gitu, tapi beda ya, beda arti. Troni udah, akan juga sudah. Kok dia kebalik-balik ke atas ya? Iya, meeting rapat. Sulit adalah nan, nan itu sulit. Di sini ya, nan ada dua, sulit. Oke, semua sudah kejawab. Atasnya yang mana ya? Benar nggak yang tadi saya lingkari, yang ini, dok? Bu Yovita, nan sulit ya. Sudah kejawab ya semua meeting rapat ya, kaihui. Jadi huruf Mandarinnya sama. Jadi lumayan ya, satu huruf bisa punya beberapa arti teman-teman sekalian apa belajar. Oh, gitu ya. Oh, kalau nggak pakai 只要不太远我可以帮你 masih boleh dok ya kalau nggak pakai ya masih boleh Eh, cuman dia kayak gantung aja kebiasaan sih 只要不太远我都可以帮你 jadi yang penting nih syarat-syaratnya adalah tidak terlalu jauh saya semuanya semua hal bisa bantu kamu gitu maksudnya ya tapi kalau nggak pakai to masih oke tidak menyalahi aturan sih masih oke ya hujan hujan itu 下雨 Oke, 下雨 di sini ya hujan, turun hujan maksudnya ini kata kerja, turun hujan. 好了，OK，sudah semua ya。所以呢，在家里大家可以试试看翻译，teman-teman boleh coba untuk mentranslate. Nanti kita bahas ya di pertemuan berikutnya. 好，谢谢大家，祝大家周末愉快，Have a nice weekend。谢谢班长，再见，拜拜，谢谢。